Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Sore, Pak David. Ya, luar biasa, Pak. Kabar baik. Ya, Ya, terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini ya. menarik Pak Hendry untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Tadi juga saya sempat khawatir indeks harga saham gabungan akan melemah lebih dalam begitu dan bahkan mungkin meninggalkan level 8.700-an. Namun di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah dan akhirnya ditutup di zona hijau meskipun belum mampu kembali menyentuh ke level 6.800-an. Bagaimana analisis Anda? Pola pergerakan terutama untuk pembalikan arah di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan. Ya, tadi sempat terkoreksi ya, Pak ya, menjelang akhir-akhir sesi perdagangan kedua itu balik arah ya. Ini memang kita lihat banyak ya investor yang justru yang tadi ada yang panic selling, nah kemudian terakhir justru diambil kembali ya eh, oleh investor-investor yang melihat Pak ada opportunity. Dan saya sendiri secara personally juga melihat IHSG koreksi masih normal ya, hanya sentimen negatif aja karena berita-berita seperti The Fed ya mau menaikkan suku bunga lagi dan sebagainya. Ya jadi confirm Pak, ini ada kemungkinan dalam 1 minggu ini saya juga personally optimis ya, IHSG akan rebound kembali Pak, menuju resistennya terdekat itu di 69, 61 Pak untuk IHSG. Baik, Pak Henry, dengan posisi tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke 6.728. Kalau kita tarik ke belakang ini, posisi IHSG tampaknya mencoba balik ke awal lagi nih Pak. Penguatan yang terjadi dalam beberapa bulan ini tampaknya cukup terhapus ini dengan koreksi yang dalam hari ini. Iya, berturut-turut ya sepanjang 2 pekan ini memang IHSG cenderung terkoreksi gitu ya. Nah, namun pada saat tadi menyentuh ya level supportnya ya, itu di 6758 ya, yaitu low kemarin itu, ini kembali rebound Pak di penutupan hari ini. Ya, posisi terendah hari ini di 6728 ini menyentuh ke level IHSG di beberapa waktu lalu, Pak. Iya, betul Pak. Iya, jadi itu merupakan level support ya Pak ya, level support ya. Nah, misalkan kalau bisa bertahan Pak di atas level ini bisa dalam 1 minggu ini saya melihat ada potensi Pak ya untuk terus rebounding Pak menuju ke resisten tadi Pak. Baik, Pak Henry, dengan penguatan yang terjadi di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua, apakah Anda melihat ada harapan untuk besok peluang lanjutan penguatan indeks harga saham gabungan masih akan terus berlangsung, Pak? Iya, kita melihat untuk perdagangan besok ya, rebounding akan terus berlangsung ya, terutama sektor-sektor yang hari ini ikut rebound ya seperti di infrastructure, ya, kemudian di finance ya. Nah itu ada sektor-sektor yang merupakan penopang daripada IHSG Pak. Arahnya kemana besok, Pak Henry? Untuk besok dengan rata-rata IHSG ya, per harinya itu bergerak tuh terakhir nggak terlalu besar ya, sekitar 50 sampai dengan 60 poin ya. Besok kemungkinan besar Pak akan kembali dulu ke level 6.800 Pak. Baik, dari sisi sentimen tadi Pak Henry, memang testimoni The Fed ini dari chairman-nya Jerome Powell ini memberikan tekanan yang cukup besar. Potensi kenaikan suku bunga ke depannya akan berpeluang mengingat data makroekonomi yang masih solid, kemudian juga data-data lainnya mendukung, ini masih berada di level yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektor yang terdampak ini, komoditas rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari sisi informasi sudah kita sampaikan tadi, batu bara, harga emas, CPO, kemudian juga minyak mentah hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Kita akan coba fokus kepada emiten pertambangan emas, Pak Henry, yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Di Januari lalu ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Februari, Maret justru kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Seberapa besar pengaruhnya kebijakan The Fed terhadap komoditas ini, Pak? Iya, kalau emas sih pengaruhnya sangat besar ya Pak ya. Itu kebanyakan tuh emas itu naik dan turun itu sangat sensitif sekali dengan rilis ya atau pernyataan dari The Fed ya. Nah, jadi kalau untuk emas sendiri kelihatannya Pak masih akan melanjutkan penurunan ya. Jadi
yang investor di gold ya lebih baik itu wait and see kalau mau masuk posisi baru. Nah sementara kalau yang sudah memiliki lebih baik di hold ya, di hold. Ya karena emas kan lebih bersifat jangka panjang seperti itu Pak David. Baik, kita akan coba lihat dari sisi masing-masing sahamnya, Pak Henry. Kita ke MDKA terlebih dahulu, di mana saham ini mengalami tekanan yang cukup dalam dibandingkan dengan emiten yang ada di sektor yang sama. 4.100 melemah di 4,21% dalam beberapa hari terakhir. MDKA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi untuk MDKA? Ya, kalau MDKA Pak, kelihatannya masih bisa ya melanjutkan koreksi. Ya, perhatikan saja level supportnya ada di 4090. Ya, kelihatannya akan menguji di level support ini Pak, 090. Nah, apabila berhasil rebound, ya kelihatannya akan menguji kembali level resisten yang terdekat ya, yang hari ini itu di 4260 merupakan level support yang sempat di break seperti itu Pak David. Oke. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami ini, Bapak Sony dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Dan kebetulan juga menanyakan saham MDKA, Pak Henry. Apakah akan turun lagi? Sudah ambil posisi di 4.300 ini. Nyangkutnya cukup jauh, Pak. Penutupan hari ini di Ya, 4.100. ya, seperti tadi yang sudah kita discuss ya Pak David ya. Jadi Pak Sony lebih baik di hold ya, lihat apakah mampu bertahan di level 4090. Kelihatannya koreksi akan terus berlanjut Pak. Ya perhatikan level supportnya 4090 seperti itu Pak David. Ketika 4.090 ditembus, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan ditembus ya, itu tergantung ya sama investment plan masing-masing ya. Kalau misalkan untuk jangka panjang, perhatikan level support berikutnya di 3900. Ya, jadi bisa by average ya Pak ya, 3900 Pak untuk level support berikutnya. Artinya ketika 4.090 ditembus ke bawah, peluang pelemahan lanjutan terbuka cukup lebar begitu, Pak Hendri? Ya, terbuka cukup lebar. Ya, perhatikan tadi level supportnya ya. Kalau misalkan ditembus, itu bisa kemungkinan besar dia akan terus koreksi dan menguji level supportnya di 3900 seperti itu Pak David. Baik, jawaban untuk Bapak Sony di Jakarta MDKA yang tadi sudah ambil posisi di 4.300, level support yang bisa diperhatikan di 4.090 ini. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan Anda, kita ke Antam terlebih dahulu Pak, yang hari ini juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan 2,84% pelemahan dan sudah meninggalkan level 1.900-an Pak Henry. Kebetulan ada beberapa penanya yang menanyakan saham Antam. Yang pertama saya akan coba lihat ini Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Antam untuk jangka pendek ambil posisinya cukup jauh Pak di 2.500. Kemudian Antam juga ditanyakan Bapak Joni dari Jakarta, support dan resistennya dengan koreksi yang dalam yang sudah terjadi. Oke, baik Pak David, terima kasih Pak. Ya kalau untuk Antam potensi masih bisa terkoreksi ya Pak ya. Hari ini kan terkoreksi 2,83%, ditutup akhir tadi di 1885 gitu ya. Perhatikan untuk level supportnya itu di 1870 ya. Itu level low yang sempat dibentuk hari ini ya 1870. Nah kemudian untuk level resistennya bisa dicatat di 2020 untuk Antam Pak. Baik, posisinya sudah jenuh jual tidak Pak untuk Antam sampai sejauh ini? Sekali lagi tergantung trading plan ya Pak ya. Kalau dilihat dari technical view itu masih bisa terkoreksi. Jadi maksudnya sebelum kita trading biasanya kan ada plan-nya Pak ya. Jadi tergantung Pak trading plan masing-masing. Kalau dari saya melihat bahwa ini masih akan terkoreksi seperti itu Pak David. Kemana Pak? Tadi 1870 level terendah hari ini ada kemungkinan di bawah level itu tidak? Ya, kalau misalkan di break ya ke bawah level 1870 ya, kemungkinan Pak akan terus koreksi Pak dan menguji kembali ya level untuk support berikutnya di 1805 seperti itu Pak David. Baik, tadi Bapak Andrew di Tangerang Selatan sudah ambil posisi cukup jauh Pak Henry di 2.500-an. Ada semacam saran mungkin Pak atau strategi paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Antam? Ya, kalau misalkan masih ada budget allocation, ya lebih baik wait and see dan tunggu Pak untuk dilihat pedagang besok. Kalau misalkan break ya, support terdekat di 1870 lebih baik di hold lebih dahulu dan masuk kembali di posisi support berikutnya di 1805. Tapi kalau misalkan tujuannya memang untuk trading, ya lebih baik di cut loss dan fokus pada emiten-emiten yang memang lagi uptrend seperti itu Pak. Oke, tidak direkomendasikan averaging down Pak? Ya, averaging down tunggu Pak, level support di 1805 seperti itu Pak.
Baik, analisis untuk saham Antam yang hari ini kembali mengalami tekanan cukup dalam dan level 1.900-an sudah ditinggalkan di 1.885 dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan terkait Antam di WhatsApp interaktif kami.